Halo semua, salam kenal buat yang belum kenal. Pasti di sini ada yang pengen langsung ngehujat. Ya udah nggak apa-apa. Tapi di sini aku mau kasih pendapat aku tentang masalah yang sedang trending ini dan testimoni aku tentang Natia. Sebelumnya aku mau ceritain dulu ya kronologi singkatnya. Jadi awal mulanya pada tahun 2018, aku dan Natia diundang oleh salah satu e-commerce ke acaranya yang diadakan di GBK. Nah waktu itu Blackpink perform di sana dan acaranya tuh rame banget. Terus kita ditempatkan di kursi VIP. Jadi panggung tuh bener-bener di depan kita gitu. Kita tuh nontonnya udah kayak nonton bioskop gitu, jadi jelas banget. Nah terus pas singkat cerita pas Blackpink perform, aku pribadi aku merasanya kayak kok Jennie kayak beda sendiri ya, kayak auranya nggak keluar ya gitu. Jadi kerasa kok Jennie kayak energinya itu kurang keluar gitu, nggak keluar kayak member-member lain gitu. Itu pendapat pribadi aku. Terus aku kayak nanya gitu ke yang lain dan ternyata yang lain juga sependapat gitu. Bukan karena aku suruh ya, tapi emang mereka punya pendapat sendiri. Nah terus singkat cerita juga setelah acara itu kita pulang ke rumah masing-masing. Di situ Natia mengungkapkan kekecewaannya lewat IG story karena kita sebagai performer, aku dan Natia itu performer, dancer juga, kita sangat tahu mana yang auranya keluar, mana yang energinya keluar gitu kan. Abis itu Natia nonton tuh YouTube, video-video YouTube tentang Blackpink konser. Nah di situ Natia nemu beberapa video yang judulnya itu Jennie Lazy Dance kalau nggak salah, banyak lah pokoknya. Yang salah satunya itu waktu konser di Seoul, ada yang Cina, terus ada yang Seoul, waktu itu kalau nggak salah sempat trending juga. Nah terus Natia meng-screen capture video dari YouTube itu, terus dia ngasih pendapat lagi tentang itu, kekecewaan dia lagi yang bisa kalian lihat juga di sini. Nah itu aman, udah nggak ada masalah sama sekali. Nggak berapa lama, kalau nggak salah besoknya, ini lupa soalnya udah 2 tahun yang lalu, besoknya itu Natia tiba-tiba diserang oleh banyak banget orang-orang yang ngakunya fans Jennie gitu. Jadi diserang, benar-benar diserang, dikata-katain, intinya di cyberbullying gitu loh. Setelah kita cari tahu, ternyata ada satu akun, mungkin bisa disebut akun fanbase karena followersnya juga lumayan, sekitar 30 ribuan. Itu namanya dulu tuh Jennie Kim Indo. Sekarang mungkin udah ganti nama, soalnya aku cari udah nggak ada gitu kan. Nah dia itu kayak meng-screenshot IG story-nya Natia, terus di-post di IG-nya dia, dan dikasih kata-kata, waktu itu tuh kata-katanya persuasif gitu. Jadi kayak ini ada hatersnya Jennie nih gitu kan, masa influencer kayak gini, ini bla 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 bla, banyak lah. Nah terus terprovokasi lah itu followers yang 30k itu, dan alhasil nyerang Natia, nyerang IG-nya Natia gitu. Di situ kita, Natia dan aku dan orang-orang terdekatnya udah kasih klarifikasi, udah kasih video, udah menjelaskan dengan cara baik-baik. Tapi orang-orang netizen yang menyerang Natia itu nggak mau tahu, tetap nyerang gitu. Jadi ya udah kita biarin aja, akhirnya meredup sendiri. Terus sekitar tahun 2019, Natia dan grupnya Pink Panda itu ikut kontesnya Kill This Love. Seperti yang kalian tahu, mereka itu juara 2 kontes Kill This Love yang diadakan oleh Blackpink. Waktu itu di post juga di IG-nya Blackpink Official. Fans-fans yang mungkin kemarin masih kesel, masih hatersnya Natia gitu, itu ngeblow up lagi masalah yang sebelumnya gitu, masalah yang IG story sebelumnya. Jadi pada ngata-ngatain itu kayak ini haters Jennie, masa juara 2-nya haters Jennie gitu. Terus sampai laporin YG, ini ada haters Jennie yang juara 2. Banyak lah pokoknya itu komen di posannya Blackpink itu sampai berpuluh-puluh ribu, nggak tahu beratusan ribu mungkin ya. Itu banyak banget yang
ngatain kayak gitu gitu. Itu menurut aku sangat memalukan sih. Padahal Pink Panda juara 2 kontes Kill This Love sedunia itu dipilih langsung oleh YG dan Blackpink-nya loh. Berarti kalian nggak menghargai pilihan YG dan Blackpink dong. Mungkin apa budayanya netizen Indonesia ya, kalau misalkan ada perwakilan Indonesia di ajang internasional itu malah dibully gitu, malah dikata-katain. Nah, terus abis dari situ yang paling parah lagi nih, kan ini kan Blackpink itu yang lihat banyak tuh internasional, bukan dari Indonesia doang gitu kan. Gara-gara komentar-komentar netizen yang tadi yang bilang Natia itu haters Jennie gitu kan, jadi netizen luar itu bertanya-tanya, ada apa ini gitu kan, kenapa dia disebut hatersnya Jennie gitu. Terus ada satu orang, aku lupa, ini udah lama juga, udah setahun yang lalu. Jadi ada satu orang yang jadi kayak memotong video dari Step by Step ID. Jadi potong video dari Step by Step ID, padahal itu video fullnya itu menjelaskan jadi K-popers tuh jangan barbar. Aku sama Natia gitu di Step by Step ID. Itu intinya itu kan. Tapi ada satu potongan dan dia translate untuk dijadikan senjata buat nyerang Natia juga. Itu kayak ngehasut gitu. Jadi cuma potongan berapa detik gitu. Nih, lihat nih dia ngatain gitu. Padahal di video fullnya itu bukan ngatain, itu contoh. Coba kalian nonton ini. Kalau misalkan kalian belum nonton, tonton nih, linknya aku kasih di bawah. Nontonnya full ya. Sampai netizen yang K-popers luar itu sampai nyerang Natia juga gitu. Itu rame juga, terus kita tetap diemin sampai meredup. Orang udah dikasih tahu sampai sampai Natia juga bikin klarifikasi IG story dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian belum lihat nih, aku kasih screen capture-nya, kalian bisa lihat sendiri. Terus terus 2020 awal, Natia dan Pink Panda diundang oleh Samsung sebagai perwakilan Indonesia dalam kompetisi dance cover Blackpink yang ditonton sama Blackpink-nya langsung. Waktu itu kalau nggak salah yang nyerahinnya itu langsung dari Blackpink-nya gitu kan, yang Natia dipeluk Rose itu. Di acara itu Jennie kayak sedih gitu. Jadi kayak kelihatan sedih lah, pokoknya kayak lesu gitu kan. Yang katanya fans-fansnya Jennie ini kan bilang gitu kan, oh itu gara-gara bacain komen haters gitu. Sampai waktu itu Samsung Indonesia kena, sampai MC-nya kena gitu kan, di bash sama yang katanya fans Jennie gitu. Bahkan sampai ada fitnah katanya, oh itu yang ngasih hate komen itu Natia gitu kan. Padahal Natia itu lagi di belakang, lagi di backstage, lagi siap-siap deg-degan mau ngasih penampilannya yang terbaik di depan Blackpink gitu kan. Namanya kompetisi gitu kan. Belum, itu kan satu ASEAN gitu. Dan ditonton oleh Blackpink. Dan banyak kok saksi-saksinya di sana gitu. Ngapain megang HP aja nggak bakal sempet gitu. Tuh udah rame lagi tuh. Pokoknya nggak masuk akal intinya. Sampai sekarang nih yang beberapa akhir ini yang lagi trending, yang beberapa kali trending di Twitter, itu nggak tahu kita itu lagi kita nggak ngapa-ngapain, kita lagi diem gitu kan, kita lagi ya kayak melakukan aktivitas pada biasanya gitu. Terus tiba-tiba banyak yang nge-hate, kok tiba-tiba banyak yang nyerang Natia gitu kok. Tiba-tiba loh, nggak ada hujan, nggak ada angin, kita nggak ngapa-ngapain, banyak banget. Terus pas kita cari tahu, telusuri, tanya-tanya, ternyata ada beberapa akun di Twitter. Jadi kayak ngajak orang-orang buat komentar di IG-nya Natia gitu. Untuk katanya sih apologize to Jennie. Katanya, gitu kan. Nah, gara-gara thread itu, orang-orang jadi bukannya mungkin niatnya buat biar Natia apologize to Jennie gitu, tapi malah melenceng, jadi malah ngebully, ngata-ngatain, terus sampai ada yang bilang bully terus Natia sampai bunuh diri gitu kan. Itu kan parah banget kan. Terus sampai ada yang bilang lonte gitu kan, sampai ada yang bilang anjing, banyak banget pokoknya kata-kata kasar. Itu kan udah kayak nggak pantas lah intinya gitu. Nah, di situ kita bingung gitu. Kok masalah yang udah lama, yang udah 2018 dan itu juga
karena pendapat atau kritikan dari Natia terhadap Jennie sebagai fansnya yang waktu itu nonton langsung, secara langsung loh, bukan kata orang loh. Dan di blow up, dan lagi gitu, berkali-kali selama 2 tahun ini. Gini, kan Natia mengkritik Jennie itu pada tahun 2018. Karena itu juga karena dia nonton langsung gitu kan, waktu acara salah satu e-commerce itu. Nah, di situ kan nggak ada yang bilang Jennie cedera, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Orang-orang ngelihatnya, oh Jennie itu kurang powernya, oh Jennie itu agak lemas, oh Jennie itu auranya nggak keluar, oh Jennie itu energinya nggak keluar gitu kan. Orang taunya pada saat itu kan. Nah terus berita Jennie itu ternyata cedera beberapa kali gitu katanya. Itu kan baru sekarang-sekarang ini kan, makanya baru trending sekarang-sekarang ini. Dan itu pun tidak mempengaruhi kritikan Natia itu, menurutku ya. Kan semua orang bebas berpendapat dan mengkritik orang gitu kan. Ada juga yang bilang katanya Natia mengkritik tapi tidak mau dikritik. Bukan kayak gitu. Aku udah bareng dia ya, udah lama banget. Udah 10 tahunan. Kalau misalkan Natia nggak mau atau nggak nerima kritikan dari orang, kritikan yang membangun ya, bukan kritikan yang menjatuhkan, dia nggak bakal seberkembang sekarang. Kalaupun misalkan ada yang dia balas, misalkan menurut kalian itu kritikan, ini kritikan kok dia ngebalesnya gini gitu kan, ya lihat aja itu komentar yang dibalasnya itu gimana gitu. Apakah dia beneran mengkritik yang membangun gitu, atau dia mengkritik untuk menjatuhkan, atau nyinyir, atau pokoknya intinya tidak berdasar dan tidak masuk akal. Itu baru Natia bales gitu kan. Tapi itu bukan berarti Natia nggak mau dikritik. Tolong bedakan. Coba kalian baca lagi deh. Kalau misalkan banyak nih thread-thread yang bilang, nih lihat nih Natia ngekritik tapi sini nggak mau dikritik. Baca dulu itu yang dibales gitu. Komentar yang dibales baca dulu apa komentarnya gitu kan. Baru kalian bisa berpikir dan menyimpulkan gitu. Jangan cuma dari thread potongan itu mah gampang bikin cerita gitu. Balik lagi ke masalah yang Blackpink gitu. Nah, sekarang kita coba memposisikan diri di posisi penonton gitu kan. Kan yang namanya tiket konser itu lumayan ya, berjuta-juta gitu. Dan nggak semua orang itu punya uang berjuta-juta untuk dihabiskan buat beli tiket nonton konser gitu. Ada yang harus kerja ekstra dulu berjam-jam, ada yang minta orang tua, dan banyak lagi gitu kan. Penonton itu ekspektasinya, oke, aku bekerja keras untuk beli tiket konser Blackpink biar aku bisa lihat performance Blackpink yang keren gitu kan. Nah begitu kita datang, misalkan si performernya itu kayak tidak menampilkan yang terbaik gitu kan, tidak berusaha yang terbaik gitu kan, ya berarti ekspektasi si penonton itu ya tidak terpenuhi dong. Sah-sah aja kalau penonton misalkan kecewa gitu kan. Kalau misalkan kalian di posisi seperti itu, gimana? Apa yang kalian rasain? Sebenarnya simple sih, cuman orang-orang netizen yang budiman ini yang membesar-besarkan gitu. Dan ada juga banyak juga yang memfitnah Natia gitu. Dan sayangnya juga banyak orang yang terhasut dan percaya padahal nggak ada buktinya. Nah, masalah fitnah ini udah parah banget ya, sampai nyer-nyer nama Pink Panda gitu. Katanya Natia bosi lah, terus member lainnya tertekan. Padahal enggak sama sekali. Natia tuh peduli banget gitu sama member-member lainnya, sama masa depan member lainnya. Kayak contohnya Vela ngerjain tugas nanya ke Natia, terus dibantuin gitu kan, dibantuin ini tuh gini loh, jadi dijelasin gitu loh. Terus kayak job juga kadang suka dikasih job sama Natia lewat Natia gitu kan, atau misalkan Vela atau Cipa gitu nanya misalkan ini ada yang mau masuk nih endorsement nih kayak gimana ya, misalkan red card apa ya, nanya ke Natia, terus Natia ngejelasin gitu kan. Terus kalau Vina ini nih yang cukup rame juga ya masalah Vina gitu. Jadi ada satu potong video yang dijadiin senjata buat nyerang Natia lagi gitu.
Katanya di situ tuh Natia itu ngebully Vina. Padahal salah besar. Natia nggak pernah ngebully siapapun, termasuk Vina. Gini aja deh contohnya, waktu kemarin How You Like That atau Kill This Love atau video-video Pink Panda yang lain gitu kan. Kan suka ada tuh yang ngata-ngatain Vina, kok Jisunya kayak gini ya? Itu salah satu orang yang paling vokal itu Natia. Coba kalian lihat deh, yang balas-balasin komen salah satunya Natia itu paling berani gitu loh. Terus ada beberapa fakta yang sebenarnya kalau misalkan dibahas di sini tuh agak gimana gitu. Tapi karena beritanya udah simpang siur, udah fitnahnya udah parah gitu kan. Jadi kalian harus tahu nih. Jadi Natia itu sering kayak nanya gitu ke Vina, gimana kuliahnya? Dan Vina pun beberapa kali curhat ke Natia, skripsinya tersendat gitu kan. Karena nggak ada laptop gitu. Terus sampai akhirnya kemarin tuh pas ulang tahun Vina yang kemarin, Natia bilang ke aku kayaknya aku mau beliin Vina laptop deh gitu kan, biar kuliahnya beres gitu. Dan biar kalau misalkan mau cari kerja, dia ada modal gitu buat bikin CV, buat bikin entah proposal, entah pokoknya itu modal utamanya kan, kita harus punya laptop gitu. Sampai benar tuh dibeliin. Jadi Natia itu scary itu loh sama member-member Pink Panda lainnya gitu. Kalau misalkan ada orang di sana yang bilang Natia itu bossy, terus member lainnya tertekan kayak, terus Natia itu sering ngebully Vina gitu. Itu salah besar. Itu komen yang tidak berlandaskan, tidak berdasar, dan tidak bertanggung jawab gitu. Itu kurang ajar komennya. Bahkan kalau misalkan kalian lihat video-video Pink Panda yang kemarin, yang How You Like That, dari Kill This Love, atau video lainnya gitu, itu disponsorin sama Natia gitu. Maksudnya Natia mengeluarkan uang untuk itu gitu loh. Karena Natia tahu member Pink Panda lainnya tuh belum punya penghasilan gitu kan. Jadi dia secara sukarela dia keluarkan uang gitu, dan nggak sedikit loh. Menurutku Natia itu orangnya pekerja keras, peduli ke orang lain, dan juga nggak bisa fake sama sekali. Ini aku ngomong bukan karena aku pacarnya ya, tapi aku ngomong secara objektif. Aku ingat banget juga waktu pertama-tama kita bikin channel Step by Step ID, Natia yang menginisiasikan channel itu tujuan utamanya itu untuk memberi edukasi kepada anak-anak muda gitu. Dia sangat peduli ke generasi muda, terutama millennials. Terus waktu zaman-zaman awal corona, waktu benar-benar pas boomingnya itu, Natia itu sampai kayak cari-cari APD, cari-cari produksi APD dan face shield buat disumbangin ke rumah sakit yang kekurangan APD gitu kan. Terus dia juga sempat kayak menjadwalkan, jadi setiap minggu itu kita harus keluar memberi sembako gitu, keliling. Terus Natia juga sempat menjadwalkan, jadi setiap minggu itu kita harus keluar keliling kota Denpasar buat ngebagiin sembako ke orang-orang yang jualan gitu kan di pinggir jalan. Itu duitnya dari mana? Dari Natia sendiri. Dia nggak pernah mikir kayak aku dapat apa gitu, nggak sama sekali. Gimana ya kalau misalkan ada orang yang ngomong Natia itu arogan, sombong, dan lain-lain gitu. Itu salah besar. Kalau misalkan kalian udah kenal Natia secara langsung, atau at least nonton video-videonya, kalian pasti tahu lah Natia itu kayak gimana gitu kan. Oh iya, satu lagi, Natia itu sering kayak bales-balesin DM. Misalkan nih ada orang yang punya masalah dan mau minta saran ke Natia gitu kan. Natia suka balesin tuh, suka ngasih saran. Gini. Bahkan dia juga sering banget kayak nge-voice note gitu untuk ngasih saran ke orang yang punya masalah itu gitu. Kalau misalkan Natia sombong, arogan, dia nggak bakal ngelakuin itu gitu menurutku. Nah, aku tuh suka heran. Itu banyak orang yang hujat Natia karena katanya itu Natia harus minta maaf ke Jenny gitu kan. Padahal Natia itu kan cuma kritik gitu kan di IG story. Kritiknya juga karena dia peduli gitu, karena dia juga Blink, karena dia juga fans Blackpink yang pernah nonton Blackpink ke Singapura pakai uang sendiri gitu bareng aku
pada tahun 2019. Padahal kalau dipikir-pikir ya, gini, dengan Natia ngekritik kayak gitu, emang dia sepowerful apa sih? Emang dia merugikan Jennie gitu kan? Jennie rugi apa? Emang endorsan Jennie misalkan terhambat karena kritikan IG story Natia gitu kan? Emang Jennie jadi nggak bisa promosi gitu? Nggak juga. Dia langsung keluarin itu singlenya solo dan booming banget. Ini kalian aja yang gede-gedein masalah ini gitu, masalah yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan gitu loh. Bingung sampai kan masuk, katanya waktu itu kemarin masuk Korea Bu gitu kan artikelnya. Padahal artikelnya tuh di situ Natia Shina under fire karena mengkritik Jennie. Terus banyak banget orang yang bilang, oh malu-maluin Indonesia lu, malu-maluin Indonesia. Aku ngelihatnya kayak, enggak kok, di situ malah yang harusnya malu tuh netizen Indonesia. Netizen Indonesia yang ngebully Natia karena Natia itu mengkritik Jennie. Bener nggak? Di mana malu-maluin Indonesianya? Ya emang malu-maluin Indonesia, netizen Indonesia yang malu. Yang bikin malu Indonesia, bukan Natia. Kalau dipikir-pikir secara logika, coba baca lagi. Coba pikirin lagi, coba berpikir gitu loh. Nah, yang perlu kalian tahu lagi, Natia itu fansnya Blackpink juga loh, Blink. Kalau misalkan kalian masih nyebut Natia hatersnya Jennie, hatersnya Blackpink gitu kan, coba kalian pikir, haters mana yang dari zaman pre-debut Blackpink yang Bitch Better Have My Money itu udah bikin grup cover dance namanya Pink Panda itu, dan hampir di setiap comeback-comebacknya Blackpink itu bikin video yang super niat. Sampai-sampai ada Don't Know What To Do, itu kan nggak ada MV Blackpink sama sekali. Dia bikin MV versionnya versi Pink Panda. Haters mana yang kayak gitu kalau misalkan kalian nyebut dia haters. Terus waktu How You Like That itu kan budgetnya gede banget, di 3 kota dalam 3 hari berturut-turut, 6 kostum, dan tempatnya itu 6 tempat disama-samain, kostumnya juga di mirip-miripin gitu kan, namanya kan dance cover gitu kan. Budgetnya itu kan lumayan ya, bisa kalian lihat di behind the scene How You Like That, itu dikasih tahu di situ budgetnya kurang lebih. Itu budgetnya budget Natia loh. Budget dia sendiri. Karena kecintaannya ke Blackpink. Tanpa tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu loh. Tanpa mengharapkan menang. Emang udah nggak menang gitu kan. Emang kita buat video itu bukan buat menang, emang buat kita suka gitu loh. Kita suka ke Blackpink, kita suka ke konsep How You Like That gitu kan. Kita suka ke dance cover. Sebagai dedikasi kita ke dance cover gitu loh. Coba kalau misalkan kalian nyebut Natia haters mana yang kayak gitu? Oh iya, satu lagi. Kalau kalian bilang Natia nyari duit dari Blackpink, dari monetize segala macam. No, dance cover itu nggak bisa dimonetize. Dance cover itu nggak bisa dapat duit dari video dance cover. Nggak bisa. Itu masuk ke yang punya copyright. Kalau misalkan Blackpink ya YG berarti. Kalian salah besar kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu. Sorry. Nah, pasti masih ada aja sih yang bilang, itu mah karena lu pacarnya gitu kan. Oke. Sekarang aku mau kasih lihat video-video dari teman-temannya Natia atau orang-orang yang pernah bekerja sama Natia. Mungkin kalau yang udah kenal Natia udah dari lama, dari 2016, mungkin kalian pasti beberapa tahu gue siapa gitu kalau yang follow Natia. Gue ini dulunya sahabatan sama Natia. Sama sekarang juga, tapi maksudnya dulu nih sebelum gue kerja, dulu gue sahabatan sama dia dari 2016 kurang lebih. Itu di 2016, terus bareng di Invasion DC lah, tapi Natia yang ngajak buat bikin cover Blackpink. Tapi dulu belum terbentuk Blackpink, masih kayak cover BBHMM. Nah di situ baru gue diajak Natia juga ngajak Vela. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu ya singkatnya. Dari Natia yang gue tahu itu, Natia tuh orangnya sebenarnya baik, ya orangnya juga sensitif yang gue maksud itu terhadap orang-orang sekitarnya dia gitu.
Dia tuh selalu mendahului orang-orang di sekitarnya daripada diri dia sendiri. Itu sering banget terjadi. Mungkin kalau kalian orang terdekatnya nih yang bakal nonton ini, kalian pasti pernah ngerasain kebaikannya dia, yang dia lakuin itu tulus gitu. Terus juga dia tuh orang yang berwawasan sangat luas menurut gua sih. Dia tuh pinter orangnya. Kalau mungkin kalian bukan kalau yang belum kenal, kalian pasti bilangnya sombong gitu. Tapi ketika kalian udah ngobrol nih tatap muka sama dia, kalian tuh baru tahu dia tuh orang seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa dibilang jangan, don't judge by the cover kan. Mungkin kalau terlihat dari foto atau video doang terlihat sombong, tapi sebenarnya aslinya sumpah dah, gue walaupun kerja nih sama dia sekarang, walaupun dia gaji gue kagak fake anjir. Gue juga orangnya kagak suka muka dua, nggak kayak yang ngatain gue muka dua, taunya dia sendiri yang muka dua, anjrit. Itu maksudnya peduli banget sama orang-orang sekitar dia, suka ngebantuin diem-diem gitu loh. Terus dia selalu kayak terbuka kalau butuh bantuan, tolong bilang, tolong kabarin. Itu karena dia emang sebegitu perhatian ya sama orang-orang terdekatnya dia. Terus juga dulu tuh sebenarnya kalau kalian tahu juga kenapa gue balik lagi, gue tuh sempat berhenti kerja nih waktu itu sebenarnya. Itu udah tapi kesalahan gue sendiri sih sebenarnya setelah gue pikir-pikir gitu kan. Itu gue salah, tapi salahnya ini bukan dalam kerjaan ya, salahannya gue itu dalam hubungan pertemanan gitu. Adalah satu kesalahan gue, kayak ya bisa dibilang gue bohongin dia di pertemanan gitu, bukan di kerjaan. Gue so far kerja sama dia tuh gak bener anjir. Pokoknya tuh gue kerja sama dia selalu yang namanya ngasih ketotalitasan, ngasih the bestnya gue lah gitu. Gini sih, sebenarnya dia akan baik ketika kita baik juga sama dia. Dia akan kayak ngasih pelajaran ke kita ketika kita jahat sama dia gitu, dengan caranya dia. Kan setiap orang juga punya caranya beda-beda ya buat ngasih pelajaran ke orang gitu. Kalau gue kan orangnya tipe kalian balas dendam, gue akan balas lagi. Paling kurangnya dia jarang mandi. Peace Natia Sina. Dia juga nih, gue juga sering nih debat sama dia nih. Kita setiap hari ketemu, ya kita setiap hari berdebat gitu soal apapun. Tapi dia tuh nggak pernah yang namanya egois sama pendapat dia sendiri. Dia pasti akan bertanya, maksudnya pendapat gue gimana, Randy gimana, Rani gimana gitu. Setiap harinya ketika mau memutuskan sesuatu gitu, selalu bertanya. Dia tuh nggak pernah langsung gitu loh. Selalu naik kayak ini bener apa enggak gitu. Nah, gue juga pengen sedikit membahas tentang berita dia yang lagi viral gara-gara beropini tentang Jennie Lazy Dance. Menurut gue sih itu gak salah ya. Maksudnya kita berkritik kan, dan dia pun menilai secara objektif. Dan kebetulan itu kan di Shopee 2018 tuh November. Itu tuh gue juga ada di situ. Gue nonton bareng anak-anak Pink Panda juga. Maksudnya bukan dia doang. Di situ juga kita sama-sama bahas. Iya ya, Jennie kok nggak performnya nggak maksimal ya, kok kayak kelihatan males. Kan beritanya kan yang sakit kakinya gitu. Maksudnya kenapa tangannya yang setengah? Itu yang kita jadi pertanyaan gitu sekarang gitu, buat sekarang ya, bukan yang waktu itu. Waktu itu kan kita belum tahu tuh kalau Jennie kakinya sakit gitu kan. Terus baru tahu tuh sekarang aja jujur gue kalau Jennie kakinya sakit. Tapi setelah gue pikir-pikir, pas kemarin lihat video ya lagi tuh yang di Shopee, itu tangannya setengah. Kan yang sakit kakinya gitu. Kenapa yang setengah tangannya gitu? Apa mungkin gitu nahan sakit terus kaki tangannya jadi setengah gitu? Kayak gitu maksudnya. Tuh gue nanya nih kayak gini kan. Terus juga menurut gue orang berkritik tuh apa ya? Ya bebas gitu, siapapun, walaupun dia influencer, walaupun dia artis, kayak orang biasa, ya semua juga berhak yang namanya berkritik gitu. Dan asal berkritiknya secara objektif dan tidak menggiring orang-orang untuk beropini yang sama. Kan dia tidak menanya ke kalian, menurut kalian lazy atau enggak. Dia hanya menyampaikan dan mengutarakan apa yang dia lihat pada waktu di Shopee. Makanya dia bisa bilang kayak gitu. Dan gue pun sendiri waktu itu bilang kayak gitu juga. Cuman kalau gue yang bilang di story Lazy Dance Jennie, kagak akan viral karena gue bukan siapa-siapa gitu. Cuma karena Natia Sina yang ngomong, Natia Sina punya followers banyak, makanya dia orang-orang lebih seru nih nyerang dia gitu. Kan kalian kan maunya gitu kan, maunya juga beritanya viral kan. Coba kalau kalian gituin gue, ya gue nya nggak akan viral soalnya gue nya bukan siapa-siapa tuh. Terus
Yang gua nggak sangka sekarang tuh banyak kayak artikel-artikel naik tapi jatuhnya tuh fitnah gitu. Bukan jatuhnya fitnah, emang fitnah sih. Usai sindir Jennie Blackpink. Jelas-jelas Natia Shina tuh bukan menyindir. Natia Shina itu mengkritik dan ataupun beropini lah, mengkritik atau beropini tentang apa yang dia lihat waktu kejadian hari itu. Mungkin ada juga dari kalian yang nonton Shopee waktu itu Blackpink. Kalau kalian masih ingat, kira-kira menurut kalian gimana gitu Jennie waktu itu? Beri komentar kalian juga di bawah ya. Misalnya pertama nih, Natia Shina udah kalian permasalahin yang namanya lazy dance. Giliran udah diklarifikasi soal lazy dance, sekarang kalian malah nambah-nambah mencari kesalahan-kesalahan yang lain yang sebenarnya tidak salah menurut gue juga. Ya maksudnya kayak kenapa sekarang tuh jadi merembet mencari kesalahan dia gitu loh. Kalian boleh melawan pendapatnya Natia Shina, tapi jangan menjatuhkan Natia Shinanya gitu, ngerti gak? Yang mau ngasih gue lama-lama ngasih tahu masalahnya yang dilawan sama Natia Shina nih ribuan bocah gitu. Terus paling pesan dari gue Amel akan mendukung Natia Shina di depan dan di belakang kamera. Kalau kalian mau nyerang gue sekuat mental baja. Jadi gue nggak takut, anjir mau sama netizen doang. Gue juga bukan siapa-siapa, lu mau nyerang gue juga silakan. Followers gue dikit. Jadi lu kalau mau komentar juga kelihatan gue balesin. Kalau perlu gue nggak suka sih secara online, gue lebih sukanya baku hantam, anak kebor, gue anak jakpus nih. Menurutku ya Natia itu pribadinya ya orang yang pintar dan juga baik sih, baik banget. Karena dari selama ini dia suka, contoh gampangnya ya suka ngajakin makan, nanyain makan belum, atau kabar kamu gimana kalau aku baru sampai di Jakarta gitu. Terus juga sering bantu banget untuk misalkan branding kerjaan aku, terus misalkan aku minta pendapat akan pekerjaan aku, singkatnya gitu sih. Sampai-sampai aku pernah merasa dia itu kayak bukan orang yang baru aku kenal, tapi udah lama banget. Karena ya mungkin rasanya nggak pernah aku dapetin gitu loh, bisa sampai di top pada saat aku butuh orang yang benar-benar ngobrol dengan aku gitu. Mereka ya Natia dan Ko Randy itu benar-benar support system banget untuk aku. Pembelajaran hidup yang banyak banget bisa aku dapetin dari Natia. Kalau menurut pendapat aku terkait masalah Natia yang sekarang, yang which is diulang lagi, dinaikin lagi sama orang-orang Indonesia dari 2018 yang lalu, ya sedih aja sih. Karena lihat-lihat ternyata yang komen-komen gitu tuh masih bisa dibilang ya masih anak SMA. Ya ada yang kecil juga mungkin, karena banyak banget yang berkomentar negatif. Sedih aja sih sama orang-orang yang pada dalam mentah-mentah informasi yang tersebar di sosmed ataupun media manapun, atau ya mungkin dari mulut ke mulut temen juga yang harusnya bisa disaring dulu gitu loh, atau lebih dicari tahu apa yang benar apa yang enggak gitu loh. Aku tahu gimana rasanya menjadi fans, apalagi fans yang fans banget sama itu. Cuman ya jangan sampai kita mengabaikan etika berbicara yang baik sama orang lain gitu. Ya mungkin misalkan mau diminta pendapat mengenai komentarnya Natia yang katanya lazy itu, ya ada orang bilang sampai dia punya cedera lah atau yang member paling lemah lah gitu loh. Aku pernah tahu salah satu orang yang di panggung sampai cedera, udah tahu nggak mampu lagi, yang kayak cederanya udah parah banget yang bisa bikin dia nggak bisa dance lagi selama waktu yang panjang. Tapi dia dalam performance itu tetap kayak ya apa ya,
powerful banget. Terus apa yang diekspektasikan dalam satu tim itu dan orang-orang lain tuh, dia bener-bener keluarin semuanya all out. Dari pertengahan itu mungkin dia udah merasa kesakitan gitu, sampai akhir dia tetap all out gitu loh. Ya itu terkait profesionalitas sih, makanya Cenatia komen itu. Contohnya ya waktu itu pas dia di belakang panggung itu udah teriak-teriak, udah sampai stres banget, tapi pas dia masuk ke panggung lagi dia langsung bisa atur napas dia lagi, bisa tetap senyum. Ada penonton pas waktu itu yang rame banget. Ya aku rasa profesionalitas di dalam dunia entertain ini lumayan cukup banyak sih yang aku tahu. Nggak ada salahnya gitu untuk berkomentar itu. Jadi untuk masalah profesionalitas dalam dunia entertain itu ya emang begitu sih. Kalau aku, Kananda itu sangat apa ya, kalau dari aku tuh dia sangat apa ya, aku diinget-inget sedih juga, kayak care-nya tuh kayak care banget gitu. Dia tuh care, kalau dia sudah deket sama circle atau orang tertentu, dia care-nya tuh kayak nggak nanggung-nanggung gitu. Care-nya bukan yang aku yang minta gitu loh, kayak dia ngeliat aku datang setiap hari dengan baju itu aja gitu, nggak ganti-ganti gitu misalnya, karena memang aku anak kosan kan, anak kos kan bajunya sedikit kan ya. Terus akhirnya pas aku ulang tahun, dia beliin aku baju sebox, sebenarnya sebox, sepatu nggak ganti-ganti, aku dibeliin juga sepatu, dikasih juga sepatu, kayak aku nggak minta, tapi dia saking detailnya perhatiin orang, care-nya sama orang itu, kayak bener-bener ngeliat, wah dia butuh ini, karena dia kayaknya dia nggak ada deh, kayak nggak ada deh, kayak beneran ngasih gitu. Ngasihnya juga nggak nanggung-nanggung kan. Mungkin banyak di antara kalian yang SMA nggak ngambil ijazah ya, aku pun belum ngambil ijazah. Pas kerja di sini aku belum pegang ijazah karena financial problem aku kan. Dia dengan tidak curiganya, dengan tulusnya ngasih kayak, ya udah pakai aja dulu ini buat nebus ijazah kamu gitu kan. Aku tebuslah ijazahku pakai uang yang dari Kananda kan. Nextnya aku gajian, aku tanya dong, Kak, kok gajiku nggak dipotong? Karena kemarin kan aku pakai, kemarin buat ijazahku kan aku pakai, katanya. Nggak apa-apa itu pakai aja gitu. Ini gaji kamu utuh gitu, kayak aku nggak tahu lagi, mungkin kalau nggak ada Kananda aku sampai sekarang belum megang ijazahku gitu kan, kayak sedih men gue jadinya men gitu. Dia itu orangnya nggak fake. Kenapa aku bilang dia nggak fake? Ada beberapa pasti ya, orang selebgram itu di depannya beda, di belakangnya kan beda ya, karena ada sesuatu yang dia nggak pengen tunjukin ke publik kan. Tapi kalau Kananda ini sangat berbeda. Dia tuh apa dia di sosmed itu dia gitu, kayak dia tidak fake sama sekali. Buktinya apa, dia nggak punya close friend anjir, kayak close friend aja nggak ada, dia nggak pernah update di close friend sama sekali, settingan close friend aja kagak bikin. Terus kayak second account pun nggak ada, jadi dia mau update, dia update di publik, di Instagram dia yang itu, yang centang biru. Dan jujur, anaknya tuh sangat jujur. Aku pun di circle-nya dia jujur, karena dia saking jujurnya aku kayak, aduh bisa ngasih tahan, jangan jujur dulu. Ini jujurnya dia tuh beneran jujur, anaknya beneran jujur, kayak dia tuh kayak gitu, bukan arogan di sosmed atau di mana, bukan di itu dia jujur gitu loh, itu dia jadi diri dia sendiri sebenarnya. Kalau kalian kenal via sosmed dan via asli, kalian akan bisa melihat itu. Di dunia asli memang dia sebelak-belakan itu orangnya, sama seperti di komen, sama. Halo teman-teman, nama aku Vela. Jadi di video ini aku mau menanggapi kasus yang lagi rame, karena di DM juga banyak yang nanya, Kak gimana tanggapannya mengenai Kananda yang bilang Jenny bla 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 gitu. Nah jadi kasus itu kan udah lama ya guys, dari tahun 2018 itu juga sempet booming. Aku sebagai Jenny stan, aku suka banget ya sama Jenny. Jujur aku ngerasa
gak apa-apa beropini kayak gitu, karena kan emang dinilai secara objektif bukan subjektif. Terus aku rasa kayaknya banyak blank yang kayak salah gitu loh nangkepnya, makanya salah paham dan langsung ngebash Kak Nanda. Aku sih nangkepnya kayak gitu. Aku sebagai Jennie Stan, aku nggak ngerasa kayak, ih kok Kak Nanda kayak gitu sih, bla bla bla. Aku jujur nggak ngerasa kayak gitu sih, karena aku mikirnya yang ya boleh aja beropini kan, soalnya apa ya, Kak Nanda punya mata juga, bisa ngeliat gitu, bisa menilai secara objektif. Jujur selama 4 tahun ini aku nggak pernah dimarahin sekalipun. Kak Nanda juga nggak pernah keras ke aku. Diomelin itu juga nggak pernah, kecuali yang prank di behind the scene How You Like That. Itu benar-benar baru pertama kali aku diomelin, padahal aku nggak pernah diomelin sama dia. Karena apa ya, mungkin kalian ngelihatnya kayak, ih apaan sih nih orang tuh kok kayak gini, bla 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 bla. Aku sebagai orang yang bisa dibilang kenal dan dekat, apa ya, aku tahu loh Kananda orangnya nggak kayak gitu. Aku juga aku suka curhat ke Kananda orangnya good listener, suka kasih advice yang baik banget, suka apa sih, orangnya suka membantu gitu loh. Aduh kok gue jadi sedih ya. Pokoknya jangan ada kayak salah paham gitu. Kita tuh nggak menerima tekanan kayak apapun yang apa sih, kita nggak menerima tekanan yang kayak jahat-jahat gitu dari Kananda, enggak. Karena selama ini Kananda selalu baik ke aku, ke Kavina, Kak Cipe juga selalu baik banget. Nah, kalau misalnya kalian nggak suka dia beropini gitu, ya pokoknya jangan mengait-ngaitkan sama hal yang sebenarnya nggak nyambung gitu. Aku sempat lihat kemarin tuh screenshotan dari Kak Geraldi, ada satu account bodong gitu, dia pakai profile picture muka Jennie, selfie-nya Jennie, terus username tuh Jennie Nini ya kalau nggak salah. Dia komen, ayo kita bully dia sampai dia bunuh diri. Itu dia komen di Instagramnya Kak Nanda, di foto apa video gitu aku lupa. Terus aku pas baca tuh kayak, apaan sih, kok sampai apa ya, bawa-bawa bunuh diri, ngajak-ngajak orang untuk bully gitu. Itu hitungannya jadi cyberbullying loh kalau misalnya kalian komen kayak gitu, dan bisa dilaporin. Kalau misalnya orang yang awam sama K-pop, orang pasti lihat lah kok fansnya Blackpink, fansnya Jennie tuh kayak gini ya omongannya, sampai bawa-bawa bunuh diri, bullying gitu. Hey guys, aku mau ngasih tanggapan dikit aja tentang kabar burung yang beredar gitu ya di DM aku, di Twitter, di komentar, di TikTok, segala macam, pokoknya di segala sosial media saat ini tentang sebenarnya Pink Panda gitu. Jadi banyak yang ngomong katanya di Pink Panda kan Natia lebih bossy daripada yang lain, jadi yang lain suka tertekan gitu maksudnya kerja kalau project bareng. Guys, kita gak ada sama sekali kita gitu ya, kan Natia bossy gitu, nggak ada gitu. Maksudnya kita bertiga gitu ya, aku, Vela, Kavina, sama sekali nggak ada yang mikir gitu, karena emang maksudnya di tim kita itu ya ada porsinya masing-masing. Kayak mungkin kan Natia terlihat bossy karena dia itu yang kayak lebih ngatur, karena dia yang tahu kayak gimana buat jalannya nanti project, dia yang kayak mantau dan kayak kalau ini gimana, dia yang punya banyak ide gitu. Jadi kesannya dia bossy, padahal enggak gitu. Kita juga semuanya punya andil masing-masing, nggak ada yang kayak dia bossy gitu, nggak ada sama sekali. Cuman lebih ke kita berempat punya porsi masing-masing setiap projectnya gitu. Kalau kalian yang udah ngikutin Pink Panda kayak dari behind the scene, video prank, video apa segala macam tuh kelihatan ada di sana. Si aku ngapain, si ini ngapain, si ini ngapain gitu. Nggak ada yang kayak lebih bossy gitu ya menurut orang luar Pink Panda gitu. Jadi jangan didengerin, karena ya member Pink Panda sendiri nggak ada yang anggap kayak gitu. Jadi aku harap sih semoga yang emang udah suka sama Pink Panda, yang selalu ngikutin kita, thank you, yang selalu dukung, jangan sampai ke bawah-bawah atau kayak mikir iya sebenarnya dalam Pink Panda gini, nggak ada kayak gitu. Terus ada juga yang DM aku kayak gini misalnya, Kak Cipe jujur aja deh, pasti muak kan satu tim sama dia
gitu. Pasti muak kan lo sama tingkah teman lo yang itu gitu. Aku sebagai satu tim gitu ya, maksudnya maksud kalian kan Natia kan, aku satu tim sama dia nggak ada sama sekali kayak muak gitu ya. Kalau muak kayak kagak bakal bertahan gitu ya, aku 2 tahun ini nggak bakal bertahan. Justru aku ya banyak banget pelajaran yang aku ambil dari Kanatia, dari tiap project-projectnya. Kata muak sama sekali nggak ada gitu. Oke, misalnya kalau berantem, ya itu wajar ya, setiap tim kita misalnya tiap project ada yang kayak nggak cocok, terus kayak enggak harusnya gini, tapi abis itu kita selesain dan oke selesai, kita jadiin pelajaran, next kita nggak boleh gitu lagi. Kalau berantem iya pasti pernah kita berempat ada kayak nggak setuju sama ini, nggak setuju sama itu, atau kayak ya setiap project pasti ada pelajaran yang kita ambil, lebih ke pelajaran dan pengalaman yang nggak mau kita ulang lagi. Tapi kalau muak nggak ada gitu kayak gitu, itu pasti yang ngomong tuh kayak orang-orang yang tahu Pink Panda gitu. Jadi yang emang udah suka sama Pink Panda jangan sampai kebawa atau terhasut gitu sama omongan-omongan orang yang kayak baru kenal kita atau baru ngejudge kita gitu. Terus bully juga, sumpah kita tuh berempat kagak ada yang bully, maksudnya aku ngerasa dibully gitu, atau katanya dari bertiga cuma satu yang lebih lebih menonjol sendiri, sisanya dibully. Gak ada, kita tuh bully-bullyan di antara kita itu bener-bener yang kayak sekalian sama pertemanan sewajarnya aja gitu. Misalnya aku mau foto terus kayak aku sebelah Vela biar kelihatan tinggi gitu, atau enggak aku nggak mau ke sebelah Kavina nanti aku kelihatan gendut soalnya Kavina kurus. Gak ada body shaming yang kayak sampai lu kurus banget, lu ceking gini-gini, gak ada sama sekali kayak gitu. Kagak ada bully-bullyan, kayak emang bercandaan sewajarnya kalian sama teman-teman sepertemanan kalian aja gitu, gak yang berlebihan kayak gimana-gimana. Dan aku sendiri pun gak pernah ngerasa dibully. Oke, aku paling berisi badannya gitu, tapi gak pernah gitu ngerasa dibully sama 3 member yang kurus-kurus yang lain. Jadi ya aku juga membantah gitu sebagai member Pink Panda ada bully-bullyan di dalam tim ini gitu. Halo, di sini aku mau cerita tentang fitnah-fitnah yang beredar mengenai Kananda, mulai dari Twitter, Instagram, bahkan TikTok juga ada. Jadi aku mau ngasih tahu kalau banyak banget yang bilang Kananda itu suka body shamingin aku, terus suka bossy juga. Nih aku mau ngasih tahu ya, kalau aku nggak pernah merasa di body shamingin sama Kananda. Bahkan setelah video Play with Fire itu beredar, kayak apa sih, orang kita cuman bercanda itu. Terus banyak yang bilang, aku udah pernah bahas juga di Instagram, terus kayak Kavina bohong banget, itu nggak padahal dalam hatinya mah sakit hati bla 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 bla. Nggak, ini aku ngomong dari hati aku, bener-bener jujur kalau aku nggak pernah merasa di body shamingin sama Kananda. Apalagi bossy itu aku juga nggak pernah, karena kita kalau bikin sesuatu ya bareng-bareng gitu, nggak ada yang bossy gitu, nggak ada yang kayak lu harus ini, lu harus ini, lu harus ini, terus dia angkat tangan nggak ngapa-ngapain, itu nggak pernah sama sekali. Kananda itu orang yang bener-bener baik banget, sampai aku sendiri pun bingung mau balas kebaikan dia tuh kayak gimana. Sampai aku juga sering banget cerita ke mamaku, ke kakakku, kayak aduh ini Kananda baik banget, gimana ya cara balesnya gitu, saking baiknya gitu, sampai bingung aku. Terus Kananda itu malah dia lebih tahu orang lain ketimbang si orang lainnya. Kalau aku ya, Kananda tuh aku ngerasa kalau Kananda lebih mengerti aku daripada akunya sendiri, karena aku suka nggak tahu ngungkapin sesuatu gitu. Aku lebih suka mendem, kalau bukan mendem sih ya, pokoknya kalau ada sesuatu tentang apapun itu aku kayak iya nggak ya, tapi di make sure sama Kananda, Vin kamu harusnya kayak gini, Vin kamu harusnya kayak gini. Jadi bukan bossy ya, tapi kayak ya dia lebih mengerti apa yang terbaik buat aku, kayak gitu. Terus aku yang paling inget itu sebenarnya kejadiannya baru kemarin nih, nggak tahu boleh dimasukin apa enggak, tapi video How You Like That yang up, nah itu kan cukup banyak yang ngomentarin fisik aku. Kananda salah satu orang yang paling ngerti perasaan aku gitu. Jadi kita ada waktu itu pas udah beberapa hari setelah How You Like That-nya upload, terus kayak Kananda menemukan satu kejanggalan tentang aku, ya pokoknya gitu.
Terus akhirnya kita ngobrol semua, aku, Kananda, Kocan, dan Pink Panda ngobrol bareng, kayak ngasih tahu kalian seharusnya nggak kayak gini, jangan kayak gini, kalian bisa nyakitin aku, nyakitin perasaan Vina lo, apa bla 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 bla. Nah dia yang lebih ngerti, bahkan aku sendiri malah meragukan apa yang aku rasain gitu. Tapi Kananda tahu, jadi menurut aku Kananda lebih tahu apa yang aku rasain daripada aku sendiri gitu. Dia bener-bener peduli sama orang lain. Pokoknya apa yang beredar di sosial media tentang Kananda body shamingin aku lah, bosi lah, itu nggak bener sama sekali. Jadi buat kalian yang baru denger beritanya, jangan telan mentah-mentah beritanya. Mending lebih baik kalian cari tahu dengan orang yang bener gitu loh, bukan pas tahu beritanya, ih Kananda gini, kalian langsung, ternyata Kananda begini, langsung hate, langsung ikut-ikutan gitu. Jangan, mending kalian cari tahu kebenarannya tuh kayak apa gitu. Intinya Kananda nggak seperti netizen di luar sana omongin. Nah, jadi gue mau membagikan opini gue tentang kasus Kanatya Shina. Gue akan berusaha untuk seobjektif mungkin, senetral mungkin, meskipun susah ya. Kenapa rambut gue lepek banget nih? Meskipun susah, karena gue tahu kalian tuh pasti, halah lu mah kan temenan sama Natya Shina, lu pasti ngebela Natya Shina. Ya itu terserah kalian mau nganggapnya kayak gimana pada akhirnya. Tetapi gue akan berusaha untuk netral, senetral-netralnya ya. Jadi menurut gue tentang kasus Kanatya Shina ini, jujur, ini sih, ketika sekarang rame lagi, cara Kanatya membalas komentar orang-orang itu menurutku itu cukup berani ya. Karena setelah aku ketemu Kanatya, setelah aku berteman dengan Kanatya, aku jadi tahu sifatnya. Emang Kanatya itu sifatnya seperti itu guys. Dia tuh emang orangnya berani, dia tuh emang orangnya, dia fight, dia bakal fight kalau misalnya dia merasa benar. Karena waktu itu gini, aku pernah pergi sama Korendi, Kanatya ke pemandian air panas di Bali kan. Jadi waktu masih di Denpasar, kita tuh telepon ke pemandian air panas itu kan. Kita telepon, katanya buka nggak nih? Oh iya buka, aman kok, datang aja. Pas kita datang ternyata kolamnya lagi dikuras gitu kan. Di situ aku lihat Kanatya itu kayak yang, nggak bisa gini dong, kan kita sudah telepon segala macam, kayak dimarahin atau orang-orangnya. Padahal itu kalau aku pikirnya ya udahlah, nothing tulus aja gitu. Ya udahlah, kita cari tempat lain gitu. Tapi kalau Kanatya dia orangnya fight gitu loh. Dia merasa dia udah nelpon, dia udah nanya, "Kok lu kayak gini? Berarti lu nggak profesional gitu." Nah, Kanatya emang setelah aku tahu emang orangnya dia tuh kayak gitu. Dia bakal perjuangkan opininya dia bakal perjuangkan apa yang dia merasa benar. Bener nggak sih Kak? Gue soto ya. Tapi yang gue tangkap seperti itu Kanatya orangnya. Itu yang jelas di luar dari semua permasalahan Natya Shina dan Jennie ini, yang gue sedih sebenarnya ini tuh makin kemana-mana gitu ya. Makin banyak orang-orang yang sosokan so iye gitu ya, ngespil dari, ya jadinya kayak ngespil sifatnya Natya Shina yang kayak gimana. Itu gue sedihnya di situ, karena setelah gue ketemu Kanatya, setelah berbicara, kenyataannya itu dengan apa yang orang-orang bikin di thread itu, yang katanya Natya Shina sombong, Natya Shina nggak mau collab kalau orangnya itu lebih rendah dari dia, Natya Shina itu money oriented banget. Itu sih yang maksudnya fitnah, itu kan udah fitnah gitu. Karena gue mengalami sendiri waktu aku pertama kali ketemu Natya Shina itu di acara Shopee. Itu tuh subscriber YouTubeku tuh masih kalau nggak salah 70.000, 80.000 kan. Itu aku tuh bukan siapa-siapa tuh, maksudnya kayak masih kentang banget kan dibandingkan step by step ID. Tapi waktu di acara Shopee itu Natya Shina yang nyapa aku duluan waktu ketemu. Orangnya ramah gitu ya, maksudnya kayak aku kentang, aku disapa duluan gitu. Terus akhirnya ketemu, pernah juga project bareng di Bingsuya. Kalau dia dibilang sombong sama orang-orang, dia nggak sombong menurutku Kanatya itu nggak sombong orangnya. Cuman emang dia orangnya keras gitu, mukanya emang jutek, dan dia akan membela diri semaksimalnya dia untuk membuktikan kalau dia tuh nggak salah. Itu yang aku tangkap dari sifatnya dia. Tapi kalau ada anggapan yang bilang Natya Shina itu nggak mau collab kalau nggak dibayar, money oriented, itu bisa aku pastikan tuh fitnah. Karena orang kemarin aja kita baru collab kok sama Kanatya gitu. Gue, Armil, sama kameramen gue. Bahkan kameramen gue
yang bukan siapa-siapa di fallback sama Kanatya Sina. Ya. Terus kayak yang waktu collab itu gue, Armil, kameramen gue, kita nggak diminta bayaran gitu, justru kita dikasih makan malam, kita dikasih snack, dikasih boba. Netizen menuntut permintaan maaf dari Kanatya, sementara gue tuh beberapa kali baca tweet itu kayak misalnya gini, kalau Kanatya Sina minta maaf, gue adalah orang yang paling pertama ketawain dia. Kalau sampai Kanatya Sina minta maaf, kayak gue ketawain dia gitu. Terus ada meme-meme yang ngejilat ludah sendiri. Nah, jadi kan serba salah gitu. Minta maaf salah, nggak minta maaf salah gitu. Hai, gue Philo. Gue bukan seorang K-popers, but I love Blackpink. Gue ingin memberi tanggapan tentang permasalahan yang kemarin menimpa Natya Sina. Menurut gue ini adalah peristiwa yang sangat besar dan unik. Fenomena yang lucu menurut gue, karena sekelompok massa datang menyerang Natya Sina dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan alasan cara Natya mengkritik Jennie, penampilan Jennie. Ada yang datang dengan penolakan Natya karena merespon kritik followers dan lain sebagainya. Kenapa gue bilang unik? Orang-orang yang datang menyerang ini datang dengan alasan yang berbeda, objektif permasalahan yang berbeda, dengan tuntutan yang sama, yaitu permintaan maaf. Ini sudah menjadi lucu bagi gue karena permintaan maaf ini untuk masalah yang mana? Yang A kah, B kah, C kah? Dan apakah kalian sadar apa yang kalian katakan? Apologize to Jennie. Yang gue lihat permintaan maaf ini, tuntutan permintaan maaf ini bukan lagi untuk Jennie, tapi untuk orang-orang yang mengamuk ini, untuk ego kalian yang ingin menyalahkan Natya, yang ingin Natya mengakui kesalahannya. Ya jelas seorang Jennie tidak membutuhkan permintaan maaf dari Natya. Itu menurut gue ya. Itulah kenapa gue lihat unik, karena ini hanyalah tuntutan untuk memuaskan hasrat ego dari orang-orang yang merasa benar ini. Kebanyakan mereka yang mengamuk justru datang setelah melihat postingan di Twitter, Instagram, hasil repost, hasil pemberitaan yang sudah digiring dan spesifik ke kesalahan Natya. Kayak misalnya masalah Jennie. Banyak yang nggak tahu kalau misalnya Natya sempat bikin video klarifikasi, bikin story muji Jennie juga. Itu tidak nampak. Video yang muncul hanyalah video-video yang mengarahkan seakan Natya sangat buruk dan pantas untuk diserang. Ketika gue ikut berkomentar, ada yang bilang, ya kan lu nggak tahu kalau misalnya Jennie itu ada family problem, ankle, tired, bla bla bla. Ya memang nggak tahu. Ya gue hanya menilai dari apa yang terlihat. Dan di segmen Step by Step ID, kalau tidak salah, atau Natya Sina ya itu channelnya, ya memang segmen itu menilai dari pertunjukan yang terlihat. Ya nggak bisa kalau misalnya lu ingin orang semua tahu pandangan lu tentang Jennie, bahwa lu harus bisa memaklumi Jennie tuh gini, makanya dia begitu. Ya nggak bisa seperti itu gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang memang sangat mencintai Jennie, atau sebutannya bling ya, cobalah kalian beri video pertunjukan ini kepada orang awam yang bukan K-popers. Tanya mereka, minta mereka untuk menilai. Ya mungkin respon mereka akan sama, bahwa terlihat lemas, terlihat malas mungkin ya. Jadi kata yang dilontarkan Natya ini menurut gue tidak kasar dan tidak berisi ujaran kebencian. Malas, tidak profesional. Itu hanyalah kata yang dia gunakan supaya pendapatnya itu langsung to the point gitu loh. Yang kelihatan itu, maksudnya itu. Dan bagi orang-orang yang mengamuk ini, yang kebanyakan memang masih di bawah umur, ya tidak terima gitu, karena ini idol gue ngebelain ini, gitu. Lu nggak bisa memaksakan pandangan lu ke orang lain. Begitu pula Natya memberi komentar tentang pertunjukan Jennie. Dia pun tidak memaksakan kalian untuk sependapat dengan dia. Semua orang bebas berpendapat.
bebas memberi kritik dan saran. Dan orang yang dikritik pun bebas ingin menerima atau menolak. Video itu muncul dengan tanggapan dia. Bukankah akan lebih kasar bahwa kalau misalnya menurut gue ya, ini akan lebih kasar dan lebih lucu kalau misalnya di penampilan yang kurang maksimal itu Natia memberi komentar, "Oh, terlihat semangat ya." Menurut gue itu lebih kasar. Yang dikatakan adalah kejujuran yang muncul dan yang terlihat. Kesimpulannya, menurut gue Natia tidak salah. Gue bukan membela dia karena dia teman gue, enggak. Kami hanya bertemu beberapa kali. Banyak orang yang memanfaatkan ini langsung mencari kesalahan Natia di luar dari permasalahan ini. Langkah yang diambil Natia sudah benar. Tidak meminta maaf. Karena baik lagi, permintaan maaf ini bukan tuntutan yang ditujukan untuk Jenny, tapi untuk ego para anak muda yang tidak sadar apa yang mereka perbuat. Halo semuanya, gua Ando Vida Lopez dan gua mau bicara soal atau tentang Natia Shina. Natia Shina. Natia adalah salah satu orang yang terbaik yang pernah gue ketemu. Terbaik itu maksudnya dalam masalah apa? Jadi cewek yang baik, super fun. Setiap kali gue sama Kajo ajak dia collab untuk kerjaan apapun, selalu mau, selalu oke, selalu siap. Walaupun gue sama Kajo mintanya banyak dan kita berisik dan kita repot. Natia Shina dan Randy Pritananda. Tapi terutama Natia itu sangat baik dan selalu sangat suportif. Kita udah kerjasama dalam banyak hal dan gue nggak pernah merasa Natia itu gimana ya? Gue nggak pernah merasa Natia Shina melakukan apa-apa kalau ada maunya, nggak sama sekali. Kita tuh kerjasama bareng selalu fun, selalu asik, selalu keren. She's a great human being. Jadi itu, pengalaman gue collab sama dia juga sama. Again, profesional, great human being, have fun, amazing friend. Nah, untuk kasus yang baru-baru ini, bukan kasus, untuk hal-hal yang baru terjadi baru-baru ini, gue nggak tahu apa soal masalah K-pop atau I don't know anything, dan gue nggak mau terlibat karena gue bukan kasus untuk hal-hal yang baru terjadi baru-baru ini, gue nggak tahu apa soal masalah K-pop atau I don't know anything, dan gue nggak mau terlibat karena gue bukan di dunia K-pop atau K-scene atau apapun ini. All I'm saying is, look, she's a great human being, she's an amazing human being, dan gue merasa kepada orang-orang yang merasa dia tidak seperti itu, gue hanya bisa share dari pengalaman gue, dari seorang yang mengenal dia sebagai teman. Natia Shina is a great person, okay? Semangat terus Natia, semangat terus, dan ingat, gue adalah the best dancer in the world. keep on grinding, let's go. Natia Shina di mata Ajeng Saraswati itu adalah lebih dari seorang teman, lebih dari seorang sahabat. Natia Shina itu udah kayak saudara aku sendiri, udah kayak kakak sendiri. Dan dia adalah salah satu orang paling positif yang pernah aku ketemuin. Salah satu orang yang paling gak capek untuk terus-terusan memotivasi orang-orang dan lingkungan sekitar dia. Orang yang gak pernah capek untuk berusaha menjadi versi dirinya yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Orang yang gak pernah capek untuk support aku supaya aku bisa menjadi orang yang lebih baik juga. Dan buat aku, hal-hal itu adalah hal-hal yang bikin aku kagum sama Natia. Dan atas support Natia tuh mungkin aku nggak, kalau seandainya aku nggak didukung sama Natia selama ini, mungkin aku nggak jadi diri aku yang sekarang gitu. Aku masih akan menjadi seorang Ajeng yang pemalu, yang nggak pede, yang nggak yakin sama kemampuannya sendiri gitu. Nggak akan jadi Ajeng yang sekarang, seorang regional sales manager di perusahaan yang cukup bonafit, orang yang bisa nge-lead tim, orang yang bisa take strategic decision, orang yang bisa nge-lead strategic meeting. Kalau nggak
disupport dan terus-terusan didukung sama Natia, mungkin aku nggak akan menjadi aku yang saat ini berdiri di depan kamera. Jadi sosok Natia buat aku nggak punya kata-kata yang gimana-gimana. Aku cuman bisa bersyukur banget punya sahabat kayak dia, punya orang yang even in the middle of the storm, di tengah-tengah badai, dia gak akan pernah nyerah dan gak akan pernah berhenti berpikir positif. Jadi I love you, Nyu. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi, but I love you so much. Jadi gue kenal dia memang dari tahun pertama sampai gue lulus. Dia selalu membuat gue tahu apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa lulus 4 tahun. Jadi sebagai seorang teman, Natia tuh memang selalu memberikan lo the ugliest truth of yourself. Jadi kalau lo lagi males, dia pasti akan bilang. Kalau lo lagi dandannya berantakan, dia pasti akan bilang. Itu adalah sebuah kritikan yang membangun. Dia satu-satunya teman gue yang selalu berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau memang dilihat dari kasus yang atau masalah yang terjadi sekarang, wajar kalau ada yang ngerasa sakit hati atau ngerasa tersindir dan akhirnya tidak setuju dengan Natia. Tapi alangkah baiknya ketika kita posting di sosial media, kita itu bisa mikirin dulu sebelumnya 3-4 kali apa yang mau kita posting, apa yang mau kita komen, apa yang mau kita lakuin di sosial media. Think 3-4 times sampai akhirnya, oh, this is the best comment, this is the best post I have to do. So, use your social media very wisely. Okay? Hai, aku Carla. Secara personal, aku melalui karya-karyanya Natia ya, aku tuh bener-bener jadi lihat K-pop itu luar biasa banget. Sebelum-sebelumnya, aku tuh bukan penikmat musik K-pop, aku cuma lihat kayak, oh cantik-cantik ya, cakep-cakep ya gitu. Tapi karena Natia, dia melalui karya-karyanya, gimana dia dance, gimana dia ngasih tutorial, aku bisa lihat bahwa kecintaannya akan musik K-pop itu memang ya luar biasa gitu. Dan dia itu mengedukasi kita bahwa dengan usaha, dengan kerja keras, kita tuh bisa loh punya prestasi yang luar biasa. Contoh kemarin Pink Panda, dia menang cover dance sampai bawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Dan coveran dia yang terakhir di How You Like That itu juga aku bisa lihat effortnya gila banget. Bukan cuma sekedar effort, tapi itu butuh modal yang gede banget loh. Kalau misalnya berhari-hari itu atribut baju lah, make up lah, detail lah, take video, ngedit, gimana dia dan timnya tuh bener-bener totalitas di semua hal itu. So ayo kita lihat hal positifnya, kita lihat cari manfaatnya. Jangan lihat celah yang kecil dan kita besar-besarkan. Let's grow up together, guys. Kananda itu senior aku di kampus. Dari dengar cerita Kananda tuh orangnya tuh jago ngedance. Terus dia gitu pinter banget, asisten dosen juga. Pertama denger tuh sebenarnya bukan sombong sih, cause she sets his standard on a high level. Kita jadi mungkin ngerasa orangnya gimana ya, tapi pas ketemu kayak pernah pertama kali ketemu Kananda tuh gue nonton Kananda lagi cover dance di salah satu mall di Bandung. Orangnya nyapa, dia bahkan kayak ngasih tahu gue kalau lu mau foto sama ini datengin aja, orangnya baik loh, yang orangnya baik banget kok. Terus kayak gitu pernah karaoke bareng, maksudnya we're not even that close, tapi nggak sombong. Terus karena temen gue temenan sama Kananda dia sangat dekat, otomatis kan jadi kayak berada di, jadi kayak mungkin mulai satu circle pertemanan ya. Jadi kalau misalnya dibilang sombong, jauh dari sombong sih, karena orangnya sebaik itu. Dan kalau misalnya lu tanya sama dia, cerita ada hal-hal yang dia bisa bantu, pasti dia langsung bantuin kok. Kayak misalkan soal ilmu lah, atau soal pengalaman lah, apalah, dia bisa bantuin lo dengan sangat-sangat tulus. Gua kenal Nanda udah 13 tahun, dari sejak kita masuk kuliah bareng, seangkatan bareng, temen sekelas bareng pas kuliah, sekelompok bareng, satu kepanitiaan bareng. Sombong adalah kata yang jauh banget yang bisa aku describe untuk dia gitu, yang bisa aku gambarin buat dia. Yang bisa aku gambarin buat dia adalah talented, iya.
agak sembrono iya, emosional memang iya, tapi arogan no. Dia adalah orang yang sangat humble, orang yang tahu cara berterima kasih dan tahu cara memperlakukan teman-temannya dan orang-orang yang memang sayang sama dia, gitu loh. Walaupun dia udah sampai segininya, tapi dia masih tetap ingat kita teman-temannya gitu loh. Dia humble banget sih. Menurut gue ini adalah suatu trending yang konyol gitu ya, karena gue tahu kan kalau nggak salah nih ya, ada beberapa yang bilang Nanda orangnya sombong apa segala macam, ambisius apa. Pertama, dari antara satu geng kita itu dia emang paling ambisius dalam di bidang akademik maupun non akademik, and that's why dia jadi asisten dosen profesor gitu. Nah, tapi bukan berarti dia tidak membantu teman-temannya. Dia pasti kalau misalnya, soalnya dia punya pemikiran gini, kalau misalnya gue bisa, kenapa yang lain gak bisa kayak gitu. Jadi mungkin kalau orang yang kenal kesannya galak nih anak gitu. Tapi ya sebenarnya di balik itu ada niat baik gitu. Dan menurut gue ini gue nggak tahu nih siapa, entah bocah-bocah atau yang bikin berita ini. Menurut gue please mendingan lu sekolah baik-baik. Kalau misalnya lu mau ngejelekin Nanda, pertama lu harus bisa jadi asisten dosen profesor dulu ya di kampus ternama itu. Terus lu harus bikin cover dance yang lebih bagus. Dan dia tuh mental baja, so ya kayak gini mah nggak ada apa-apanya lah. Menurut gua Nanda itu orangnya pekerja keras, dia itu perfeksionis, orangnya outspoken, terus dia juga tahu apa yang dia mau. Dan menurut gua dia itu a good role model juga buat cewek-cewek, terutama ya karena dia itu berani untuk mengejar karirnya, pendidikannya, dan dia juga berani mengeluarkan pendapatnya. Sebagai teman ya gue pasti ngikutin lah kasus ini gimana perkembangannya, karena kan gue juga pasti concern sama teman sendiri ya. Sebenarnya menurut gue kasus ini tuh nggak perlu jadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kasus ini tuh udah merembet kemana-mana sampai terjadi pembunuhan karakter. Jadi merembet kemana-mananya tuh ada yang bilang dia itu star syndrome lah, ada yang bilang dia pansos, ada yang sampai fitnah juga. Kalau di salah satu event dia dibilang nggak mau kumpul yang lain, sombong, terus sampai dia dihujat lah dengan kata-kata kasar, dan ada yang sampai wish dia bunuh diri, sampai pengen dia depresi. Menurut gue sih udah kelewat batas sih. Sekarang yang gue pengen tanya, apakah dia sebagai fans idola tersebut dia nggak boleh mengungkapkan kekecewaannya terhadap idola tersebut? Apakah dia jadi bukan fans lagi? Padahal dia kan dance cover idola tersebut dengan biaya sendiri. Terus gue juga tahu dia datang ke konser idola tersebut ke Singapura dengan biaya dia sendiri juga. Terus di situ dia juga kalau nggak salah kasih ada kayak story gitu dan memuji-muji idola tersebut. Dan itu juga udah ada di YouTube-nya di klarifikasi yang sebelumnya. Sekarang apakah Nanda salah? Kalau menurut gue, ya dia mungkin ada kesalahan. Kalau dari yang gue perhatiin itu mungkin dia ada reply ke beberapa komen yang mungkin ya bisa menyakiti hati orang lain. That's it. Dan sekarang gue mau balikin pertanyaan ke kalian yang menghujat Nanda. Apakah ini yang idola kalian mau? Menurut gue sih cuma pembuli aja yang seneng kalau misalnya ngeliat orang lain menderita. Dan idola kalian pasti bukan pembuli kan? Kananda apa kabar? Semoga Kananda baik-baik aja. Soalnya kayak dari kemarin kan aku emang anak Twitter, bukan anak Twitter, kayak aku sering main Twitter kan. Terus tiba-tiba banyak tuh berita-berita yang nggak jelas gitu. Tapi selama aku kenal Kananda, ya aku juga dulu sempat kerja bareng, walaupun aku kerja bareng sama Kananda nggak lama. Kayak nggak ngerti aja gitu, kayak orang-orang bisa ngomong kayak gitu tuh berdasarkan apa? Berdasarkan omongan dari orang lain atau apa? Pokoknya menurut aku tuh Kananda tuh sama sekali nggak seperti apa yang kayak diomongin di Twitter, di Instagram, kayak gitu-gitu loh. Kayak gue aja pernah yang udah jelas-jelas gue salah, terus gue cerita nih ke Kananda, kayak Kananda Karendi ya, mereka sama sekali nggak ngejudge gue anjir, sama sekali.
pertama kali pas kerja sama Kananda, pokoknya selama aku kerja sama Kananda, ya apa ya, aku banyak belajar dan aku tahu Kananda kayak gimana, walaupun aku kerja cuma sebentar loh. Tapi waktu itu kan kita udah pernah beberapa kali kan, maksudnya aku event di Kananda kayak gitu-gitu. Ya udah. Tapi kalau misalnya emang Kananda udah nggak kuat banget, kayak menurut aku dipukul tuh nggak apa-apa deh, orang-orang yang udah keterlaluan gitu. We love you Kananda. Halo, hai. Perkenalin, nama aku Tias. Aku adalah salah satu back dancer dari project How You Like That Pink Panda. Yang paling berkesan ketika aku ketemu sama Kanatia adalah after project How You Like That ini kan kita ngadain makan-makan bareng bersama Pink Panda, kru, dan back dancer. Kita berenam waktu itu. Jadi karena kita merasa kayak kita orang asing, jadi kayak nggak enak gitu kan, kayak mau nimbrung juga sungkan kayak gitu kan. Jadi kita diam dan kita ngobrol sendiri sama back dancer. Tiba-tiba dia duduk di sebelahku, bener-bener duduk di sebelahku dan hai guys, makasih banget ya kemarin udah mau bantuin kita, makasih lagi, makasih banget ya udah mau bantuin kita kemarin. Dan oh iya, aku belum hafal nama kalian, boleh nggak aku kenalan lagi sama kalian? Dan itu bener-bener dia kenalan sama kita, berjabat tangan, ngafalin nama kita. Dan jujur, aku sebagai orang baru, itu aku adalah orang yang sulit menghafalkan nama orang, dan dia langsung hafal, men. Kayak itu suatu hal kecil tapi yang sangat bermakna menurutku. Karena ya kita siapa sih, balik lagi kita siapa sih, kita cuma back dancer. Dia udah punya nama lah istilahnya kayak gitu. Dan dia adalah orang yang di situ yang bener-bener dia bener-bener paling ramah, paling yang sampai aku tuh kayak sumpah ternyata Kanatia ramah banget kayak gitu. Dia bercerita, dia berbagi pengalaman, dia bercerita pengalamannya dia nyeritain soal gimana dia waktu dulu kayak gitu-gitu. Terus gimana sih caranya untuk menjadi seorang yang lebih positif. Itu aku masih inget banget kata-katanya dia waktu di tempat makan itu. Dan dia juga tanya tentang kesibukan kita masing-masing, dan bener-bener tuh dia kayak malah nggak ngoros sama teman-temannya yang lain, malah kayak bener-bener tuh asik sama kita kayak gitu. Terus pas mesen makan juga kita yang diduluin kayak gitu. Itu yang suatu hal yang menurut aku sangat aku seneng banget karena dia bisa mengapresiasi hal kecil